Saudara-saudari yang terkasih, hari ini hari Minggu tanggal 7 September tahun 2014, hari Minggu biasa ke-23. Dan ini merupakan hari Minggu Kitab Suci Nasional. Sedikit saya akan memberikan pengantar tentang hari Minggu ini. Gereja memberikan kesempatan bagi umat Katolik untuk memberi ruang kepada kitab suci. Secara khusus bulan ini dipersembahkan sebagai bulan kitab suci, agar umat semakin mengenali sabda Allah, umat semakin mengenal kitab suci. Dewasa ini ada begitu banyak komunitas yang muncul untuk merenungkan, untuk memperdalam, untuk mempelajari kitab suci. Maka andai kata ada umat yang memiliki waktu kesempatan, silahkan bergabung dalam kelompok-kelompok itu untuk memperdalam kitab suci. Baik saudara-saudari yang terkasih, berkaitan dengan sabda Allah, berkaitan dengan kitab suci, bacaan hari ini mengajak kita bersama. Yehezkiel menyadari benar bahwa panggilan kenabian, seorang nabi adalah penyambung lidah Allah. Tugas dia adalah menyampaikan sabda Allah. Jika sesuatu yang disampaikan itu mampu menobatkan orang yang berdosa, maka itu akan menyelamatkannya. Dan dalam hal ini Mazmur sangat bagus refrennya. Singkirkanlah penghalang sabdamu dan cairkanlah hatiku yang beku. Kita diajak untuk memberi ruang kepada sabda itu dengan cara menyingkirkan berbagai macam penghalang firman yang bisa masuk di dalam diri kita. Saudara-saudari yang terkasih, menanggapi antifon Mazmur ini, refren ini, kita bisa bertanya kepada diri kita masing-masing. Pertama, apakah kita telah meluangkan waktu secara khusus untuk membaca, merenungkan kitab suci? Yang kedua, apakah kita berusaha untuk menyingkirkan berbagai macam penghalang yang bisa menghambat firman itu hidup dan tinggal di dalam diri kita? Para saudara yang terkasih, Yesus di dalam Injil mengajak kita bersama untuk mengerti, untuk memahami pesan sabda Allah. Khususnya, secara khusus di sini diajak kita untuk bagaimana sikap kita apabila ada saudara kita yang berdosa. Mungkin kalau hanya menuruti emosi kita sendiri, ya sudah biarkan saja. Atau mungkin kita doakan supaya dia mengalami celaka dan sebagainya. Tetapi itu bukan pesan Allah. Kalau kita mau mendengarkan pesan Allah, Yesus hari ini mengatakan bahwa apabila saudaramu berbuat dosa, ada sekurang-kurangnya 3 langkah bahkan 4 yang bisa kita lakukan. Pertama, tegurlah ia di bawah 4 mata. Mengapa kita diminta untuk menegur saudara kita? Bagi Yesus, keselamatan orang itu adalah menjadi tanggung jawab kita. Kenapa? Karena orang itu pun juga dicintai oleh Allah. Apabila ini kita lakukan dan ternyata itu orang itu bertobat, kita mengucap syukur. Tetapi para saudara yang terkasih, menarik bahwa di sini kita diminta untuk menegur 4 mata. Yang dimaksudkan tidak lain adalah bahwa kita diminta untuk menegur dengan penuh kerendahan hati, dengan tulus hati. Jangan pernah menegur orang lain dengan sebelah mata. Yang kedua, saudara sekalian, apabila yang usaha yang pertama ini secara personal ini tidak berhasil, kita masih diminta untuk mengajak kelompok kecil, bawalah 1 atau 2 orang. Para saudara yang terkasih, harapannya bahwa apabila atas keterangan 2 atau 3 orang, maka perkara itu tidak disangsikan lagi. Apabila usaha ini pun tidak berhasil, Yesus masih meminta kepada kita supaya membawa persoalan ini ke hadapan seluruh jemaat. Di sini seringkali orang salah berpikir, memahami ini, seolah-olah bahwa kenapa orang itu harus dipermalukan di hadapan seluruh jemaat.
Kalau tujuannya adalah mempermalukan orang itu, maka tujuan jemaat itu salah. Justru yang ditangkap oleh pesan sabda di sini adalah seharusnya jemaat malu apabila ada anggotanya yang tidak selamat. Dengan kata lain, bahwa keselamatan orang tadi juga menjadi tanggung jawab seluruh jemaat. Para saudara yang terkasih, apabila ini pun tidak berhasil, bagaimana sikap kita? Mungkin kita mengatakan, ya sudah. Tetapi bagi Yesus belum. Kalau kita lihat di akhir Injil, Yesus mengatakan, apabila 2 atau 3 orang di dunia ini sepakat untuk meminta apapun, maka permintaan mereka akan dikabulkan. Kalau kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya di dalam doa-doa kita, menarik bahwa doa-doa yang sering kali kita panjatkan adalah doa-doa permohonan, mohon kesehatan, mohon rezeki, keberhasilan, keselamatan, dan lain-lain. Jarang sekali yang mendoakan supaya saudaranya tadi itu selamat. Yesus di sini ternyata mengajak kita bersama. Apabila kita tidak berhasil menggunakan seluruh kekuatan manusiawi kita masih diminta untuk menggunakan kekuatan iman kita. Saudara-saudari yang terkasih, itulah pesan sabda yang bisa kita renungkan. Kita berharap bahwa di bulan kitab suci ini kita sungguh-sungguh memberikan ruang bagi sabda Allah untuk tumbuh dan berkembang di dalam diri kita. Kita percaya bahwa jika sabda itu tumbuh dan berkembang di dalam diri kita, juga akan mempengaruhi seluruh kepribadian, keluarga, karya pekerjaan, relasi, dan semua hal yang berkaitan dengan aktivitas kita. Semoga saudara sekalian senantiasa dikuatkan oleh sabda yang hari ini didengarkan. Berkat Allah menyertai saudara sekalian.